Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, damai di hati, damai sejahtera bagimu. Senang aku melayani Tuhan saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam. Tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Kesetiaan Tuhan selama-lamanya, tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkannya. Amin. Amin. Saat melintas, langit yang biru, hore. Saat melewatin lembah yang kelam, ingatlah, tetap tersenyum, ingatlah, tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Pasti surya bersinar di balik awan.
Yesus setia, tak tinggalkanmu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah dua tanganmu. Pandanglah keselamatan dari Yesus. Dialah Tuhan dan Dia mengajar kita, menuntun kita, menguatkan kita. Saya percaya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus setia banget. Surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan, di balik papan juga ya. Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik papan, di balik awan, di balik masalahmu. Yesus pasti tolong. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Sebentar Pastor akan menabur firman bagi saudara-saudara yang sempat sakit lama dan disembuhkan, tapi kumat lagi. Ayo, firman ini akan menjadi kesembuhan bagi saudara. Simak, tangkap, terima, share, bagikan, posting ulang, tap layar, biar kita sama-sama menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan firman. Saat melintas, yes, langit yang biru, yes, ceria banget. Saat melewatin lembah yang kelam, ingatlah, tetap tersenyum, tetap berdoa ya. Tetap berdoa, tetap setia sama Tuhan Yesus. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Yesus itu setia banget, mana setia bangetnya. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Thank you Bocil. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Opun sio, opun kardosimite, Gladys, opun Renta, opun Katrina, puji Tuhan, makasih Inasia Sainal dan Chelsea Kristi Wijaya, bless you. Saat melintas, yes, langit yang biru, amin. Saat melewatin lembah yang kelam, amin. Ingat di hati, kuatkan harap, kuatkan harap. Yes, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik papan dan di balik awan. Yesus setia itu pasti tolong kita. Dia tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan,
Yesus setia, tak tinggalkanmu. Halo semuanya, teman-temanku hamba Tuhan di BKSGB. Halo teman-teman yang ada di PWKI. Halo yang ada di Batam, akan adakan PWKI nasional. Doakan ya, jika Tuhan izinkan, Pastor akan ke Batam. Hore! Surya bersinar di balik awan. Amin. Yesus itu setia banget, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus itu setia. Yesus selalu hadir. Yesus kasihnya nyata, tak tinggalkanmu. Kalau kita sampaikan bahwa sebentar saya akan sampaikan firman Tuhan, menabur firman khusus bagi saudara yang sakit lama dan butuh jamahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sakit lama sudah sembuh tapi kumat lagi. Kekuatan doa itu ajaib. Hari ini merupakan waktu yang tepat Tuhan melawat engkau. Namun sebelum itu, biarlah firman-Nya boleh menjadi pagar depan kita, supaya kita tidak jatuh lagi, supaya tidak kumat lagi, dan kita tetap setia selamanya. Kita katakan cancer, kelumpuhan, stroke, pergilah selama-lamanya. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Rina, bless you. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yang percaya ketik amin. 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 Bless you. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yeay! Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa di waktu yang tepat. Tuhan, terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku. Amin. Jawab doamu, jawab doa setiap kita. Haleluya. Amin. Pastor sebelum menabur firman, mau ajak saudara girang-girang dulu dengan pujian semangat, ya. Ketik ramai-ramai, semangat. Bilang semangat. Karena dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kepastian keselamatan. Dalam nama Yesus berkat-berkat dicurahkan. Menang, menang, menang. Sembuh, sembuh, sembuh. Sehat, sehat, sehat. Berbuah-buahlah sesuai pertobatan untuk kemuliaan namanya. Siap, amin. Hey, ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam sakit. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Mana tap-tap layarnya? Yeay. Mana share? Mana posting ulangnya? Mana membagikan kepada jiwa-jiwa yang butuh keselamatan, kesembuhan, berkat Tuhan? Mana like-nya? Mana subscribe-nya? Tap-tap layarnya. Yes, seru banget. Menang bersama Tuhan Yesus. Sembuh dari segala penyakit. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku sembuh. Haleluya, Yesus bangkit.
Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Hei, haleluya, Yesus bangkit. Hei, haleluya, Yesus hidup. Hei, haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Setan dikalahkan, dosa diampuni. Yes, amin. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan pasti. Dalam nama Yesus, sakit dikalahkan. Hey, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada pengampunan. Hore! Bahagianya menang banyak nih orang yang diampuni sama Tuhan Yesus. Pasti dia sukacita, senang. Ketika rame-rame, senang aku, saya juga. Yeay! Dalam nama Yesus, ada, amin. Dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Yeay! Senang aku. Amin. Glory to God. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, silakan tetap dibagikan link ini, di-share, posting ulang. Silakan di tap-tap layar sambil mendengar firman, kita berbuah bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, saya sampaikan kembali lagi sebagai pendahuluan bahwa firman Tuhan hari ini datang untuk saudara yang sudah sakit lama, yang belum sembuh-sembuh. Yang kedua, untuk saudara yang pernah sakit lama, sudah sembuh tapi kumat lagi. Firman ini datang selama engkau masih bertelinga dengar firman dan mau melakukan, tidak ada kata terlambat. Sesali perbuatan kita dan tinggalkan yang salah, dan ikutlah Tuhan dengan benar. Mari sama-sama kita akan rasanya tidak sabar lagi untuk mendengarkan surat cinta Tuhan Yesus untuk setiap Anda yang terkasih.
Yang pertama saya membacakan, saudara-saudara silakan ketik Yohanes pasal 5 ayat 14, puji Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 14, puji syukur. Saudara ketik, maka saudara akan dengarkan ayat itu dibacakan. Yohanes 5 ayat 14 ada tertulis. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait suci, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh." Saya ulangi 3 kali ya. Engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Lanjut. Jangan berbuat dosa lagi. Saya ulangi 5 kali ya. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kenapa engkau sudah sembuh 3 kali? Mengapa jangan berbuat dosa? Saya ulang 5 kali. Supaya kita lebih ingat akan peringatan Tuhan daripada mujizat maupun kesembuhan rahmat yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Kenapa orang yang kalau sudah sembuh jangan kumat lagi, jangan bikin dosa lagi, jangan kambuh lagi. Kenapa? Karena supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi sebelum engkau disembuhkan. Sedikit latar belakang kisah ini yang disembuhkan Tuhan Yesus, dia mengalami sakit 38 tahun. 38 tahun, wow, lama sekali. Waktu yang panjang dia mengalami penderitaan. Secara pasti kita tidak tahu, dan saya pun tidak perlu tahu dosa apa yang sudah dia buat. Tetapi akibat dosanya, semua orang saat itu tahu dia sakit 38 tahun. Dan ayat ini, cerita ini populer di kalangan Kristen. Tetapi ketika dihampiri Yesus, enaknya pesta dia dihampiri Yesus. Zaman dulu, zaman kita bagaimana? Bisa. Saudara bisa dihampiri Yesus melalui doa-doa yang kau sampaikan kepadanya. Lewat doa-doa kita naikkan dengan kesungguhan, dengan iman, dengan kepercayaan kepadanya. Kita sampai ke tahta kudusnya. Menjadi dupa persembahan yang wangi harum. Yesus menghampiri permohonan doa-doamu. Yesus
itu tidak jauh. Yesus itu hanya sebatas doa jarak. Jadi saudara-saudara yang sakit hari ini, saya mau doakan sebentar, kiranya rahmat Tuhan menjadikan hari ini waktu yang terbaik untuk kesembuhanmu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah sembuh, tapi kumat lagi, hari ini datang firman, menyesal dan merataplah. Tapi engkau masih punya waktu untuk berubah. Jangan oleh karena kemurahan Tuhan membuat kita tidak meninggalkan dosa. Hari ini saudara, banyak kita melihat di televisi, media sosial, public figure yang diberkati, senang, berhasil, tapi entahlah, mungkin mereka juga punya alasan kuat atau pengalaman spiritual, mereka akhirnya meninggalkan imannya dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah ada keselamatan di luar Yesus? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada Tuhan lain yang dapat mengerti tetesan air mata waktu kita susah? Pertanyaan ketiga, apakah ada Tuhan yang begitu penuh kasih, yang mau menolong kita saat dalam kesesakan? Teguran ini kuat datang kepada orang-orang Israel waktu itu saat mereka menghadapi ilahnya orang Filistin. Mereka menyembah Baal yang seharusnya mereka menyembah Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Israel, Tuhan para nabi. Tapi ketika itu mereka memilih menyembah sesembahan yang lain, Allah huruf kecil, ilah-ilah yang lain, buatan tangan manusia. Apakah ini teguran juga datang bagi kita di akhir zaman ini? Iya, bahkan saya syukur, sekalipun saya bukan orang terkenal, tapi pujian-pujian yang saya ikut membawakan live stream ini menjadi terkenal. Seperti contohnya, jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus demi apapun juga. Jangan kita ganti yang kekal abadi untuk sesuatu kita tukar dengan fana dan sementara. Peringatan akan hal ini sudah tercatat jelas beberapa bagian. Saya coba bukakan satu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Silakan saudara ketik Hakim-Hakim 10 ayat 13 sampai 14. Iya, pujiannya, apakah saudara-saudara mau sebentar pastor bawakan pujian itu? Kalau mau ketik rame-rame, mau. Kalau ada saya bawakan, kalau enggak mau enggak usah. Hakim-Hakim 10 ayat 13 sampai 14. Ada tertulis, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan kamu beribadah kepada
Allah lain, huruf kecil ya. Sebetulnya untuk membedakan saya sebut saja ilah yang lain. Karena kalau saya sebut, saudara-saudara susah membedakan yang dimaksud ini Allah huruf kecil semua atau Allah kapitalnya depan saja huruf A, atau Allah dengan kapital semuanya 4 huruf itu. Ya. 5 huruf ya. Nah, jadi saya pakai istilah ilah. Itulah sebabnya kalau orang bertanya kenapa Allah Pastor sebut ilah, karena kalau kita membaca kita tahu yang dimaksud, tapi kalau saya menyebut saudara agak susah membedakan, nanti menjadi confused ya. Jadi di sini Tuhan kasih peringatan, kamu telah tinggalkan aku dan beribadah kepada ilah yang lain. Sebab itu aku tidak, sedihnya, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Apakah ada kepastian keselamatan di luar daripada karya Kristus di kayu salib? Jawab masing-masing. Kalau mengenai kaya, berhasil, itu kuncinya apa? Saudara sekolah baik-baik, kerja jujur, taat di kerjaan, ya, ulet, itu bisa engkau bagus gajimu, baik posisimu, baik perform. Ya. Tapi saya mau bicara di sini untuk keselamatan. Apakah ada kepastian keselamatan? Kamu pasti mati. Saya pasti mati. Tapi orang yang tidak menerima karya keselamatan dalam Yesus, mereka mati dengan dosa-dosanya. Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 24. Kamu pasti mati. Tapi bagi yang tidak percaya, mati dengan dosa-dosamu. Tapi bagi yang percaya pada Yesus, ada jaminan. Mati dibenarkan. Saat meninggal, kita istirahat dalam damai. Dan menerima kerajaan damai selama-lamanya. Tapi meninggal di luar kepastian keselamatan, meninggal di luar Yesus, apakah ada jaminan? Saudara mau kaya sampai punya uang triliunan, apakah itu ada jaminan engkau masuk surga? Apakah ada satu nilai yang bisa menghapus satu dosamu? Berapa banyak dosa yang saya lakukan, Anda lakukan? Siapa yang bisa mencuci? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa mengampuni? Siapa yang bisa menguduskan? Sesuai dengan janji firman-Nya yang tertulis dan saya baca. Tidak ada ilah yang lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya dalam satu Tuhan, satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Bahkan di bawah kolong langit ini, sesuai tercatat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 4:12. No other name, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan masuk sorganya Bapa. Sorganya Bapa, ingat ya, di sana tidak ada kawin mengawin. Di sana kekudusan, di sana cahayanya Tuhan sendiri, tidak perlu matahari, karena kemuliaan terang Tuhan melebihi daripada terangnya matahari.
matahari ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa. Siapa yang mau menerima keselamatan, kepastian, mati masuk surga? Saya. Terimalah Yesus. Jangan jual Yesus. Jangan tukar Yesus demi apapun juga. Karena kalau sampai saudara-saudara, saya sudah bahas ini beberapa hari yang lalu, juga saya sampaikan di hari Minggu. Kalau saudara tidak setia, Yesus tetap setia kepadamu. Karena Yesus sang setia tidak dapat menyangkal dirinya yang setia. Tapi barang siapa yang menyangkal Yesus, dia akan disangkal di hadapan malaikat-malaikat Bapa dan di hadapan Bapa di sorga. Dan itu adalah dosa yang namanya menghujat Roh Kudus. Dan dosa menghujat Roh Kudus tidak ada lagi korban yang bisa menghapusnya, alias tidak bisa diampuni. Kalau kamu tinggalkan keselamatan dari Yesus, kamu tukar dengan ilah yang lain atau apapun, Tuhan tidak menyelamatkan kamu lagi. Ngeri. Ayat 14 saya lanjutkan ya. Pergi sajalah berseru kepada para ilah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Apakah ada? Kalau engkau merasa ada, puji dan syukur. Semoga benar. Waktu terdesak di dunia, waktu nanti akan masuk pintu neraka. Apakah ada ilah yang bisa menjaminmu tidak dilempar di api neraka? Saya spill sedikit yang saya baca firman-Nya. Saya belum pernah ke neraka dan tidak akan ke neraka. Sesuai janji firman-Nya, aku akan hidup selama-lamanya bersama Yesus Tuhanku di sorga. Saya nggak lebay, firman-Nya saya imani karena saya manusia, orang yang beriman. Saya beriman pada kitab suci Kristen. Yesus berjanji untuk sampai ke sorganya Bapa, bukan sorga yang lain. Sorga yang lain mungkin kisahnya berbeda, caranya berbeda, tapi sorga Bapa di sana tidak ada lagi istilahnya istri berapa lain sebagainya. Di sana hanya ada kekudusan, penyembahan, kedamaian. Karena dialah the King of Peace, Raja Damai yang memerintah sampai selama-lamanya. Kalau hari ini saudara-saudara terdesak, kembalilah pada Yesus. Kalau hari ini engkau dalam kesulitan, coba datang kepada Yesus. Dia akan berikan engkau kedamaian. Setuju? Sorga yang benar cuman satu. Sama Tuhan pencipta yang benar juga cuman satu. Sesuai dengan ajaran firman-Nya, Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi hati kita itu selalu
Merindukan sorga apa? Sorganya Bapa. Yes, sorganya Bapa indah sekali. Dan untuk masuk sorganya Bapa, Alkitab ini yang terbagi dalam 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Inilah yang menuntun setiap orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke sorga satu-satunya, sorga Bapa. Melalui Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, saya mau ingatkan ini dengan mengulang, jangan kau menghujat nama Tuhan. Saya pernah melihat ada orang nantangin Tuhan. Seram. Jangan ya, jangan. Jangan. Karena dicatat di dalam, mungkin orang itu belum baca Alkitab. Saya kasih tahu ya, Saudara Stabilo, ayat ini. Mau tahu nggak? Mau. Imamat 24 ayat 16. Silahkan ketik Imamat 24 ayat 16. Engkau ketik, maka engkau akan diperdengarkan hamba Tuhan membacakan. Imamat 24 ayat 16 ada tertulis, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Jelas ya? Jadi siapapun yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Alias, siapapun yang menghujat nama Tuhan, pasti mati. Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Ih, seram tadi kan? Maka saudara-saudara, kalau saudara sakit dan sembuh, setia melayani. Ya, kadang-kadang saya juga jujur, Tuhan tahu semua hidup saya. Saya juga kadang tidak setia. Saudara pun juga kadang nggak setia toh. Sesetia manusia pasti ada bolongnya lah. Namanya masih dalam daging toh. Ada keinginan, ada kehendak. Tapi kita jangan sampai menghujat Tuhan. Jangan sampai kita menukar. Kalau sampai ada istilah menggadai, gadai ya sebentar Tuhannya, karena saya lagi dalam masalah, saya butuh iman yang lain supaya saya bebas dari masalah. Nanti kalau sudah saya aman-aman, saya tebus lagi imanku. Jangan ya dek ya, jangan ya kak ya, karena mana tahu waktu kau gade dengan maksud tujuan itu, tahu-tahu kau mati. Mau kemana kau? Apakah ada jaminan keselamatan? Thinking again. Ya, salah. Saya juga punya banyak salah. Anda pun gak usah munafik. Pasti ada salah kekurangan kan, keterbatasan kan. Tetapi jangan sampai menghujat Tuhan. Tapi kok pastor rasanya Tuhan tidak adil, kenapa saya kok miskin terus? Biarpun engkau merasa kurang, coba belajar bersyukur. Kadang-kadang orang yang merasa kurang terus, dia cuma kurang bersyukur.
Coba praktek hari ini, belajar bersyukur. Pasti ada jalannya, pasti ada blessingnya. Daripada engkau sungut-sungut, sungut-sungut itu keluh kesah ya, pemicu awalnya bisa orang menghujat Tuhan. Lama-lama berkata, ini itu takut ceramah. Ya, baik, saya mau kasih saudara 2 contoh lagi. Kalau saudara-saudara sudah dipulihkan Tuhan hari ini, atau hari ini saudara mendapat kesembuhan, tadi contoh bagaimana 38 tahun sembuh toh, jangan berdosa lagi, jangan bikin salah lagi, jangan kau mulutmu itu loh, kan tadi bilang gini, sebetulnya kalau misalnya itu kisahnya di dalam Yohanes tadi ya, bagaimana ketika air di kolam itu bergoncang gitu, yang turun pertama kali dia akan sembuh dari segala penyakit, dan dia mulai begini, habis tidak ada yang angkat saya sih, komplain. Saya sakitnya nggak bisa jalan katanya, komplain. Yang lain tuh, yang sakit ketombe, sakit gigi, sakit kulit, lompat duluan karena bisa berlari. Saya kasihan, makanya 38 tahun nggak sembuh-sembuh kodong gitu kira-kira. Komplain. Udah, hari ini ketika rame-rame, stop komplain. Kalau ada yang tidak cocok, doakan. Kalau ada yang salah, tegur dalam kasih. Tegurmu bukan sebagai hakim, tegur sebagai saudara dalam Tuhan. Ya. Nah, saya mau kasih contoh yang kedua dan ketiga. Yang kedua contohnya saudara-saudara, coba saudara ketik Yohanes 8 ayat yang ke-11. Ya. Ini kisahnya, ada seorang perempuan yang untuk dia hidup, dia melacurkan dirinya. Ya. Dia menjual dirinya. Jangan. Hidupmu dan hidupku berharga. Kalau kita salah, kita minta ampun. Tapi jangan jual iman kita, dan jangan jual dirimu hanya untuk uang. Yohanes 8 ayat 11 ada tertulis, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya apa? Jangan kau kembali ke tempat prostitusimu. Kalau dia jual diri di satu tempat. Atau jangan kembali lagi di profesi lamamu. Kalau dia misalnya contoh, zaman sekarang selebgram gitu ya, dia jual diri, jualan, itu kan tidak boleh. Maksudnya jangan kumat lagi. Aturan-aturan orang-orang Yahudi waktu itu, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Tapi Yesus datang menyelamatkan dia. Yesus bekerja satu paket, menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan. Itulah Yesus.
Dan karena Yesus hadir dengan firman-Nya mengingatkan semua orang waktu itu yang sudah mau menghakimi dengan hakim sendiri, tapi menjadi gagal. Maka ayat ini berkata, di mana mereka, Tuhan, yang harusnya menghakimi saya? Yesus berkata, tidak ada. Mereka semua pulang karena semua juga mereka punya dosa. Siapa sih manusia nggak punya dosa, nggak punya salah? Semua orang berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23. Jadi janganlah kita mau sok-sok suci, sok kudus, sok paling hebat. Apapun keyakinanmu, apapun jabatan pangkatmu, nggak usah sok paling suci. Pasti ada kekuranganmu, pasti ada medan peperangan, pergumulan dosa yang mungkin hari ini Tuhan masih tutup karena mau kita bertobat. Apa jadinya kalau Tuhan membuka semua aibnya orang, habis dah semuanya. Tapi Tuhan itu baik. Dia kasih waktu dan kesempatan supaya kita meninggalkan cara hidup yang salah, dosa-dosa, untuk kita dengan tulus datang kepadanya. Perempuan ini dilepaskan, diampuni, dan Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, yang terakhir saya sampaikan di sini, pengingat bagi kita semuanya. Ketika engkau disembuhkan sama Tuhan, jangan lagi salah bergaul. Ya, karena pergaulan yang buruk, yang salah akan merusak kebiasaan yang baik, akan membuat engkau bisa sakit lagi. Contoh misalnya, saudara disembuhkan dari kanker paru-paru karena dulu saudara perokok aktif di lingkungan teman-teman merokok. Lantas sudah sembuh, lalu kembali ke teman-teman yang merokok, akhirnya bisa kumat lagi. Itu loh contoh-contoh sederhana. Di mana ayatnya ada 1 Korintus pasal 15 ya, ayat 33 sampai 34. Puji Tuhan. Silakan diketik 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Puji Tuhan. Saya bacakan, sudah ketikkan, ayo ketik rame-rame. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Ada tertulis, janganlah kamu sesat, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, termasuk saudara tukang judi, tukang tupo. Kalau saudara sudah pernah jatuh karena judi, terus Yesus pulihkan engkau, keadaanmu, keuanganmu, tolong engkau selesaikan utang piutangmu, lantas engkau sudah di zona nyaman kembali, pelan-pelan mau kembali suka judi, hati-hati. Ya, firman ini datang mengingatkan Anda sekalian. Pergaulanmu perhatikan, karena pergaulanmu yang salah membuat engkau jatuh kembali. Takutnya tidak bisa bangkit dan binasa nantinya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Kira renungan ini bisa menjadi pengingat
dan menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah saya bacakan, sudah saya sampaikan, sekaligus juga dengan disertai sharing kehidupan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupku, orang banyak, dan di pelayanan ini. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu, hikmat, marifat kepada setiap pemirsa yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Diberkati mereka menjadi manusia yang baru. Kalau di antara yang mendengar firman ini, ada yang sudah sakit lama banget, diberkati-Mu dengan kesembuhan. Orang-orang yang dengar ini yang sudah sakit lama, terimalah aliran kesembuhan yang mengalir di tubuhmu saat ini. Dan di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau sekarang. Yang di kursi roda, berdirilah dan belajarlah untuk berjalan kembali. Dan pulihlah kedua persendian kakimu, syarafmu, tulangmu. Yang ada gangguan di jantung, napas, paru, prostat, lever, ginjal, darah, urat, sembuhlah engkau dan menjadi tahir darahmu oleh darah Yesus yang kudus. Dan bagi Anda sekalian, dari ujung rambutmu sampai ujung kepala, sampai ujung kaki, ujung jarimu, di telapak kakimu, diberkati dengan sehat. In Jesus name. Saya sudah berdoa dan kesembuhan terjadi di mana-mana. Ingatlah firman ini dan peganglah sampai Tuhan panggil. Terima kasih saudara-saudara, saya bersyukur bisa membagikan pelayanan ini, firman dan doa kesembuhan, dan banyak orang yang sembuh karena kasih Tuhan Yesus lewat media, platform yang ada di Telegram, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Puji Tuhan, kalau saudara sudah sembuh, silakan disaksikan kepada orang lain, biar mereka yang sedang sakit juga memiliki pengharapan. Datang Yesus, Yesuslah sang penyembuh yang ajaib. Puji syukur, sekarang saya akan melayani untuk air dan minyak. Saudara, Bapak Ibu yang sudah siapkan airnya bisa diangkat, dan Bapak Ibu sekalian yang juga sudah mempersiapkan minyaknya yang mau dioleskan di tubuhnya atau di tubuh anaknya atau tubuh orang yang sakit, silakan diangkat. Puji Tuhan. Air dan minyak ini di tangan kami, ya Tuhan, mohonlah berkat daripada-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum dan minyak ini diberkati Tuhan Yesus. Dan saat ini, dalam namanya, sudah diberkati air dan minyak di tangan kita. Minumlah menjadi healing water, oleskanlah menjadi minyak urapan, diucapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat, kesembuhan,
pertolongan Tuhan, bahkan saat terdesak sekalipun, Tuhan Yesus setia. Dia menyelamatkan kita. Amin. Puji syukur, saya mau minum. Anda sekalian mau minum sama-sama? Mari Jo. Kita sehat semua ya, puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Seger banget rasanya ini, badan sehat banget. Bagaimana dengan Anda? Sensasi apa yang Bapak Ibu alami? Silahkan diketik ya, puji Tuhan. Halo Linda Sihaan, bless you, terima kasih. Halo Johanna Sibarani. Siapa lagi tadi? Banyak sekali yang kasih pesta stickers di YouTube ya. Terima kasih ya. Halo yang ada di Facebook. Terima kasih, ada 500 sekian stars ya, mereka yang memberkati Pastor Randy. Terima kasih. Halo semuanya yang di TikTok, wih seramenya. Ada yang sampai kirim like sampai 1,2 M. Wih, banyak sekali ya. Ditonton oleh puluhan ribu orang. Bahkan ini di 3 platform sudah ditonton bersama-sama saat ini ratusan ribu orang. Senang sekali saya. Artinya dari pelayanan ini tersiarlah kabar kesembuhan, kabar keselamatan, kabar tentang Yesus Kristus, sehingga bukan hanya Indonesia saja yang kenal, tahu, rasakan siapa Yesus, tapi bangsa-bangsa dikenal oleh Tuhan, dan mereka mengenal Yesus dari pelayanan yang sederhana ini kodong. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu. Ini bisa menjadi sarana menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang sakit untuk disembuhkan, yang hilang ditemukan, diselamatkan, yang susah mereka boleh merasakan kasih Yesus. Terima kasih penikmat musik juga, Ina ya, Abdi siapa itu, dan semuanya. Baik, pesta doa berkat dulu. Setelah doa berkat, saudara yang mau turun, mau kerja silakan. Namun kalau saudara masih ada waktu, saya akan lanjut setelah doa berkat untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian, di antaranya bagaimana ada satu kekasih Tuhan dari Malaysia yang udah divonis penyumbatan jantungnya dan lain-lain, pasca didoakan dan dia minum air berkat, cancel operasi, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara mau dengar utuh? Nanti setelah doa berkat ya, puji Tuhan. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang live streaming ini kami boleh mengikuti pujian, firman, dan doa-doa yang tersampaikan dan Tuhan urapi. Kami akan masuk di hari yang baru dengan tangan yang terangkat. Mohonlah ya Tuhan berkat daripada-Mu. Puji syukur. Bapak Ibu yang terkasih, masuklah di hari yang baru dengan tangan terangkat, wajah menengadah. Terimalah berkat dari Bapa di surga, Bapa yang menyinari kita semua dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Masuklah di hari yang baru dengan shalom, Tuhan beserta kita.
dengan kesehatan, kelimpahan, syukur, dan dalam perlindungannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Penolong yang sangat setia, Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ya, Dialah penolong yang sangat setia banget. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Glory to God. Thank you. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan, kami syukur kami ada hari ini karena kebaikan-Mu. Amin. Yes, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Plak, 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 yeay. Plak, 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 door. Plak, 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 yeay. Senang aku, puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Syukur di TikTok akhirnya tembus 1,8 M like saja hari ini. Terima kasih semua atas gift waktu dan kesempatan yang ada. Senang sekali, saya merasa terhormat bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Selamat masuk hari yang baru. Dadah semuanya dan kiss bye. Dar terberkati, di share,
suka mau tambah, di like, di subscribe channel YouTube-nya Pastor Andi Simon, di medsos, di Facebook, di TikTok, di follow halamannya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih ya, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.